Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan yang paling terpenting jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1061 yang baru saja rilis. Sebelumnya terima kasih kepada Redon dan Warscan Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh leaker, kita nanti juga akan sedikit membahas mengenai apa saja petunjuk yang sudah leaker ini berikan yang menyangkut isi dari chapter ini. Flashback sebentar ya isi di chapter lalu yang dimana Im Sama bergerak cepat mengejar keberadaan Sabo yang sebagai informan dari revolusioner. Kerajaan Lulusia dilenyapkan dan dihapuskan dari peta dunia. Itu pun diikuti dengan Luffy mengatakan mimpi dia sebenarnya kepada semua kru topi jerami. Di akhir chapter kita pun menemukan bahwa salah satu supernova akhirnya muncul. Jewelry Bonnie bertemu dengan kru bajak laut topi jerami. Nah, jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1061 kita kali ini diberi judul Pulau Masa Depan Egghead. Nah, judul yang kita dapatkan ini tentu saja merujuk kepada rute perjalanan dari kru bajak laut topi jerami beserta dengan salah satu supernova yaitu Jewelry Bonnie sudah mendarat di suatu pulau. Pulau apa ini? Nanti kita akan bahas ya. Jadi kita akan mulai dulu dari bocoran kita yang pertama. Bocoran pertama yang kita dapatkan yakni bajak laut topi jerami sedang berlayar ke pulau masa depan yang bernama Egghead. Pulau ini merupakan milik Vegapunk. Jadi sudah jelas ya kenapa iklim yang menyelimuti bajak laut topi jerami di lautan itu bersalju. Karena tentunya di pulau Egghead ini, area di sana sudah bersalju. Jadi akan sangat banyak ada kejutan yang ditampilkan Eiichiro Oda di pulau ini. Salah satunya yang pasti kita tunggu-tunggu yakni bagaimana penampilan dan kemampuan gila dari sang ilmuwan terjenius di dunia yaitu Dr. Vegapunk. Bocoran lainnya mengatakan bahwa ada pangkalan angkatan laut terletak di dekat pulau itu. Anak-anak Panghazard di mana adalah anak kecil yang pernah diteliti di Panghazard berada di sini. Ada juga Tashigi dan beberapa anggota SWORD ada di sana. Nah, beberapa anggota SWORD di sini masih belum dijelaskan secara spesifik siapa saja. Jadi bisa saja dalam chapter ini kembali mengungkap siapa saja anggota organisasi tersembunyi dari SWORD ini. Salah satu anggota dari SWORD yakni Helmeppo ingin meminjam Seraphim dari Vegapunk untuk menyelamatkan Koby. Karena tentunya Koby yang kita ketahui sedang berada dalam genggaman bajak laut Kurohige. Di sisi lain terlihat beberapa kru bajak laut topi jerami sudah berlabuh di pulau tersebut. Ada Luffy, Jinbe, Chopper dan juga Bonnie terpisah dengan yang lainnya. Yep, dan di akhir chapter ini sungguh luar biasa. Seorang gadis muncul dan mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Nah, seperti biasa ya, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Selain itu, Tamagon juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Jadi, kita akan mulai informasi unik kita pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang sudah dirilis pada Agustus di tahun ini. Nah, bagi teman-teman pecinta One Piece di Indonesia, sebentar lagi kita akan bisa menyaksikan bagaimana Luffy dan kawan-kawannya akan kembali berada di bioskop kesayangan kalian. One Piece Film Red akan tayang di bioskop di minggu ini pada tanggal 21 September 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Jadi bagi kalian yang sudah tidak sabar menunggu, silakan segera langsung sikat pre-order untuk tiket yang sudah tersedia di beberapa bioskop yang menyayangkan film ini ya. Bahkan sebelumnya untuk tiket fan screeningnya sudah ludes terjual dalam kurun waktu 10 menit saja dengan bandrol harga 850.000. Jadi buruan siap-siap berlayar ke bioskop ya. Mungkin dari kalian masih belum punya amunisi untuk menonton film Red ini. Jadi Tamagon sudah siapkan baju khusus film Red untuk menemani kalian menonton film ini. Jika kalian berminat, kalian bisa langsung klik link di deskripsi ya. One Piece Film Red kembali merambah negara mana saja yang akan kembali menayangkan film ini di bioskop. Hari ini ada negara Amerika Serikat dan juga Kanada yang masuk radar untuk merilis film ini di tanggal 4 November 2022. Ada juga di negara Jerman dan juga Austria yang menayangkan film ini di tanggal 13 Oktober 2022.
Terakhir, infonya ada di negara Australia dan juga New Zealand pada tanggal 3 November 2022. Kita lagi-lagi mendapatkan kabar menarik dari game One Piece terbaru yakni One Piece Odyssey. Akhirnya, game One Piece ini sudah rilis. Namun tentunya hanya di beberapa negara saja yang baru diumumkan. Dalam berbagai forum pun sudah mengungkap berapa harga yang sudah ditentukan untuk pembelian game ini. Developer game ini menyediakan 3 varian produk paketan dalam pembeliannya. Di Jepang, One Piece Odyssey menawarkan bundle edisi terbatas. Ini mencakup item berikut yang terlihat di dalam gambar. Harga untuk edisi ini adalah $129. One Piece Odyssey juga menawarkan edisi deluxe. Ini mencakup item berikut yang terlihat pada gambar. Harga untuk edisi ini adalah $84. Terakhir, untuk edisi rakyat harganya $59 saja, dengan jika kalian pre-order kalian akan mendapatkan tambahan bonus dalam permainannya. Kemudian, secara resmi sudah diumumkan bahwa One Piece Odyssey akan dirilis pada awal tahun depan, yaitu di Januari 2023. Game ini akan tersedia dalam PS5, PS4, dan juga Xbox Series. Mungkin dari kalian ada yang belum melihat detail unik pada majalah sampul Shonen Jump berikut ini. Yips, dalam sampul ini memperlihatkan bagaimana bentuk Gear 5 dari Monkey D. Luffy. Entah kenapa Tamagon melihat Gear 5 Luffy ini seakan-akan mirip seperti Jolly Roger yang dimiliki oleh bajak laut Rocks. Bentukan spiral yang digambar di rambut dari Dewa Nika ini sama persis dengan spiral yang ada pada rambut dari Jolly Roger milik Rocks. Apakah memang ada keterkaitan langsung antara kaptennya yaitu Rocks Desebek dengan Dewa Nika? Tentunya biasanya penggambaran dari Jolly Roger bajak laut tidak jauh dengan apa yang menjadi ciri khas dari kaptennya itu sendiri. Semisal Luffy dengan topi jeraminya, Shanks dengan bekas cakarannya, ataupun Roger dengan kumisnya. Nah, apakah rambut dari Jolly Roger milik Sebek ini adalah menandakan adanya hal yang terkait dengan kekuatan dari Rocks langsung? Ada yang unik dari penamaan nilai buruan yang dimiliki oleh salah satu Yonko di dunia baru saat ini, yaitu Martial Deitch. Seperti yang kita ketahui semua, Kurohige kemarin berlayar ke markas buah Hancock yaitu di Amazon Lily guna untuk mencuri kemampuan buah iblis Mero Meronomi. Pada saat itu terungkap bahwa nilai buruan yang dimiliki oleh Kurohige ini naik. Sebelumnya berada di angka 2.247.600.000 berry. Kemudian langsung naik menjadi 3.996.000.000 berry. Nah, di sini biasanya Eiichiro Oda mempunyai ciri khas tertentu dalam memberikan nilai bounty ke masing-masing bajak laut ini. Jadi ada maksud dari Eiichiro Oda memberikan angka buruan ini dengan maksud tersembunyi. Semisal seperti sudah dirilis sebelumnya bahwa beberapa mantan dari Yonko mendapatkan nilai buruan dengan maksud di dalam angka buruan tersebut. Tamagon juga sudah sempat membuatkan videonya mengenai pesan tersembunyi Eiichiro Oda dalam memberikan harga buruan ke mantan Yonko terdahulu. Jadi jika dari kalian ada yang terlewatkan, kalian bisa mampir ke video ini, oke? Kali ini Tamagon akan sedikit menebak apa pesan tersembunyi Eiichiro Oda memaknai angka buruan dari Kurohige, yakni di angka 3.996.000.000 berry. Mungkinkah nilai buruan kali ini memberikan pesan tersembunyi dengan makna kekuatan 3 angka yang dimiliki oleh Kurohige? Coba kita telaah angka 3996. 3 dalam bahasa Jepang berarti San, 9 Ko, dan 6 Ro. Jika kita ejak kemudian sambung, maka akan memberikan makna San Kokoro. San berarti 3 dan Kokoro berarti hati. Mungkinkah berarti ini merujuk kepada apa yang menjadi kemampuan tersembunyi dari Martial Deitch, yaitu mempunyai 3 hati dalam satu tubuh? Memang disinyalir dia akan mempunyai 3 buah iblis yang akan menjadi kemampuannya dalam satu tubuh. Selama ini kita masih mengetahui 1 buah iblis lagi yang akan menjadi kemampuan tersembunyi dari Martial Deitch. Dan kembali lagi, teori lama dari Tamagon yang menyebut bahwa kemampuan buah iblis ketiga milik Kurohige ini disinyalir ada hubungannya dengan yang namanya Gurita. Jika kalian masih belum menonton teori gila ini, kalian bisa cari linknya di deskripsi ya. Gurita umumnya mempunyai 3 hati dalam satu tubuhnya. Jadi mungkinkah Eiichiro Oda memberikan nilai buruan ke Kurohige dengan maksud tersembunyi yang menyebut bahwa dia memang akan mempunyai 3 hati dalam satu tubuh? Itu pun merujuk kepada buah iblis selanjutnya dari Kurohige yang bertipe Gurita. Yips, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan ya terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1061. Ada juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Tamagon ingatkan sekali lagi bahwa di minggu depan chapter akan libur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.